Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IR dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan bahas sebuah topologi yang sederhana namun bisa digunakan dalam usaha hotspot wifi, bisa kelas kecil, bisa menengah. Bahkan banyak yang menggunakan dan menyebut sebagai usaha kelas menengah. Oke, ini adalah topologinya dan alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kita menggunakan router TP-Link MR6400. Bisa versi 4, bisa versi 5, atau bisa versi sebelumnya. Dan kita menggunakan MikroTik RB750GR3 serta sebuah access point Ruckus Genflex 7372. Kenapa kita menggunakan MR6400? Yang pertama karena memang stok di logistik saat ini yang ini untuk memberikan contoh kepada sahabat IR semua. Yang kedua, sudah support 32 user bersamaan sehingga dalam seharian bisa ratusan user. Oke, bisa 32 user bersamaan, walaupun normalnya sekitar 20-25 user secara bersamaan. Yang ketiga, yang berikut kita menggunakan MikroTik RB750GR3. Kenapa? Karena GR3 ini sangat tren saat ini, yang bisa support sampai 100 user secara bersamaan, bahkan lebih. Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang support GR3 ini kepada user bersamaan. CPU dan memorinya sudah cukup lumayan, terutama CPU dalam kecepatan yang besar. CPU loadnya masih bisa mengimbangi untuk 100 user bersamaan dengan kualitas yang tetap stabil. Oke, itulah penyebab kenapa kita menggunakan MikroTik RB750GR3. Selain harganya masih bisa terjangkau karena masih bisa didapat di bawah harga Rp1 juta. Oke, keuntungan yang kedua, RB750 juga kita bisa menambah storage-nya atau HDD-nya dengan memasukkan SIM card atau SD card maksud saya. Jadi kita bisa masukkan kartu memori tambahan untuk menambah storage atau daya tampungnya dan sekaligus menambah performanya. Oke, itulah GR3. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan perbandingan RB750GR3 maupun RB450G dan 48 seri 800 yang GX2. Kita sudah membandingkan di video sebelumnya. Kemudian akses pointnya adalah Ruckus Genflex 7372. Kenapa? Ruckus ini bisa support ratusan user bersamaan dengan SSID yang banyak. Anda bisa membuat SSID atau nama WiFi yang lebih dari 2. Bahkan di video sebelumnya kita setting nama WiFi sampai 8 nama WiFi atau 8 user ID. Jadi satu WiFi 10-15 saja kali 8 sudah ratusan user. Atau pelanggan kami yang sudah menggunakan satu SSID sampai tembus 50 user secara bersamaan. Dan ada juga yang menggunakan satu SSID sampai 100 user secara bersamaan. Oke. Kita lihat topologinya. Inilah topologi yang menjadi rancangan untuk usaha hotspot wifi dan ini tren pada tahun 2021 ini. Yang pertama MR6400 yang kita gunakan versi 5 sekarang. Jadi Anda bisa menggunakan versi 4, bisa versi sebelumnya. Yang jelas sama-sama support 32 user secara bersamaan aktif yang sudah mensupport. Yang kedua, kita menggunakan MikroTik RB750GR3 ini. Dan yang ketiga kita menggunakan access point Ruckus 7372 Genflex Z7372. Untuk IP dari TP-Link MR6400 ini adalah 192.168.1.1. Ataupun Anda bisa mengubah titik yang lain untuk mencegah RTO atau request timeout. Jadi IP dari TP-Link atau router LTE MR6400 ini sekali lagi sampaikan 192.168.1.1 yang kita akan melakukan perubahan IP nanti di video berikutnya. Kemudian lewat LAN dari Etherlan MR6400 masuk ke Etherlan dari MikroTik Ether 1. Jadi kalau di RB6400 MR6400 Anda colok ke LAN 1 sampai 4 terserah Anda. Kemudian masuk ke MikroTik Ether 1 karena di sini sumber internetnya. Untuk IP-nya, IP Ether 1 ini kita setting DHCP menggunakan
IP dari MR6400 secara default, namun DNS-nya bisa kita inputkan secara manual tapi tetap menggunakan IP address dari router LTE MR6400. Kemudian yang keduanya kita setting IP-nya 10.10.10.1 dan masuk ke access point Ruckus Genflex 7372 ini dengan IP 192.168.0.1. Itu IP dari Genflex secara bawaannya. Jadi kita tidak merubah, hanya melakukan setting WiFi di Genflex saja dan kita coba untuk online. Oke sahabat TIR, itu yang paling penting untuk topologinya. Ikuti sampai tuntas cara settingnya, cara setting routernya, cara setting mikrotiknya, cara setting access pointnya. Ikuti cara setting mikrotik RB750GR3 ini karena sedikit berbeda dengan mikrotik di bawahnya 750R2 atau 750. Oke, simak terus. Sekarang kita sudah terhubung dengan TP-Linknya yang sudah disetting namanya menjadi LDM. Anda bisa melihat settingan lewat Tether atau aplikasi Android di video sebelumnya, namun kita menjelaskan ulang garis besarnya untuk settingan TP-Link MR6400 versi 5 ini. Oke, kita langsung masuk ke IP-nya 192.168.1. Ini kita sudah melakukan perubahan sehingga menjadi titik 12. Defaultnya adalah 192.168.1.1 dan kita masukkan password yang kita sudah buat. Jika Anda pertama melakukan login, maka Anda akan masuk, dianjurkan atau diarahkan untuk membuat membuat password. Oke, kita klik Advanced ini, kita langsung melakukan settingan utama saja, yaitu membuat nama WiFi pada menu wireless dan wireless setting. Sahabat TIR, disinilah membuat nama dan password yang akan dipakai. Misalnya passwordnya adalah admin321. Untuk settingan yang lainnya, modenya adalah mode BGN seperti ini, mixed yang paling terakhir. Kemudian channelnya kita masih menggunakan auto dan channel widthnya kita gunakan 20. Jadi ada 40, 20 dan auto kita pakai 20. Oke, kita klik save. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan perubahan IP address, yaitu kita klik ke menu networking, kemudian LAN setting. Nah, pada menu LAN setting lah kita merubah di sini. Misalkan Anda merubah 192.168.1.12, melakukan perubahan di sini dan klik save. Dengan demikian IP pool ini akan otomatis berubah, tidak perlu disetting. Jadi Anda setting IP addressnya saja. Oke, kenapa kita harus beralih dari IP default karena IP tertentu menyebabkan RTO atau request time out dari router LTE. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa melakukan DNS server, perubahan primary DNS dan secondary DNS-nya. Kita menggunakan primary DNS Google dan juga secondary DNS dari Google. 8.8.8.8 untuk primary-nya dan secondary-nya 8.8.4.4. Dan yang berikut kita lakukan perubahan APN dari provider. Misalkan Anda menggunakan Bayu, menggunakan Telkomsel, Indosat, sesuaikan APN dengan provider yang Anda pakai. Pada kesempatan ini kita menggunakan SIM card Bayu, sehingga pada pembuatan profilnya Anda bisa create profil ini seperti ini. Anda masukkan profil name ini Bayu misalkan, kemudian yang lainnya APN tipenya harus dinamis, user dan passwordnya kosong, dan Anda bisa memilih PHP atau CHAP. Kami biasanya menggunakan CHAP dan klik OK. Namun karena sebelumnya sudah kami buat, itu hanya petunjuk saja. Itu yang keempat. Yang kelima, Anda harus melakukan network warning ini untuk mencegah yang sering terjadi disconnect pada TP-Link MR6400 pada umumnya. Pada net forward ini, klik ALG, silakan aktifkan yang ininya dihilangkan, disable semua kecuali yang ada ALG-nya. Anda bisa menonaktifkan semua. Biasanya kami hanya mengaktifkan SCP ALG saja dan klik save. Oke, itu yang kelima yang paling penting. Oke, kemudian sistem toolsnya kita bisa melakukan
perubahan passwordnya di sini, kemudian firmware-nya juga kita bisa update untuk mencegah siluman-siluman yang masuk sehingga password kita harus melakukan perubahan. Oke sahabat TIR, di administration ini kita bisa melakukan password untuk administrator, bukan password WiFi. Kita masukkan password yang lama, masukkan password yang baru, konfirmasi yang baru lagi, dan klik share. Itu yang paling penting untuk settingan TP-Link 6400 versi 5. Untuk persiapan kita akan masukkan ke MikroTik dan nanti kita lanjutkan ke access point. Pada video kali ini settingan pengulangan dari TP-Link 6400 versi 5 ini, dan kita akan setting full MikroTiknya. Access pointnya sudah pernah disetting sebelumnya karena menggunakan Ruckus Genflex 7372. Di video sebelumnya sudah 2 kali melakukan settingan dasar untuk access point Ruckus ini, sehingga silakan lihat di deskripsi untuk full videonya, baik TP-Link 6400 lewat HP Android maupun access pointnya. Kita akan full melakukan settingan di MikroTik RB750GR2 untuk paket hotspot ini. Oke, tidak perlu banyak dan ribet, simple gitu. Bahkan Anda tidak melakukan settingan pun TP-Link 6400 ini LAN-nya sangat berfungsi atau sangat work. Setelah semua settingan selesai, kita akan masuk di menu wireless ini sahabat TIR, karena kita mau mematikan atau menonaktifkan WiFi dari router kita yang menggunakan access point. Cara menonaktifkannya adalah di wireless setting, dan ininya dihilangkan dan klik set. Jika enable-nya centangnya kita hilangkan, maka WiFi dari AlGMR ini akan hilang, dan kita akan gunakan access point yang terhubung dengan MikroTik, terhubung dengan router LTE. Oke, kita masih aktifkan karena kita masih menggunakannya. Oke, sukses. Simak terus untuk settingan MikroTiknya dan nonton juga settingan access point-nya. Untuk sahabat semua, settingan MikroTik yang paling penting. Dengan MikroTik sudah disetting, Anda bisa colok ke router mana saja bisa support, apalagi yang router yang LAN-nya di atas 2 Etherlan, dan Anda bisa colok ke access point apa saja bisa cocok. Yang penting Anda ingat IP address-nya. Oke, simak terus. Oke, kita lanjut kepada settingan MikroTik, dan kita menggunakan MikroTik saat ini adalah MikroTik RB750GR3. Sudah terhubung dengan LAN, sahabat bisa lihat. Sudah terhubung dengan LAN untuk MikroTik. Ether satunya sudah terhubung dengan MR 6400 versi 5 ini dari TP-Link, dan kita akan buka window. Oke, sekarang sudah terdeteksi MikroTik RB750GR3. Logingnya admin, passwordnya kosong, dan kita coba masuk login. Oke, sahabat TIR, bisa lihat ini adalah tampilan defaultnya karena kita setting manual, sehingga kita remove saja konfigurasi ini. Oke, langkah pertama simple saja. Ini secara umum sama dengan RB750 generasi sebelumnya, R2 maupun 941 2ND maupun RB750 yang lainnya. Jadi secara umum sama. Oke, sahabat TIR, ya, kalau terhubung dengan LAN dengan IP 00, langsung saja settingan simple yang sering admin lakukan untuk sahabat semua, terutama yang pemula, jadi tidak perlu ribet-ribet. Yang pertama kita setting IP-nya. IP yang kita mau setting adalah IP DHCP kliennya. Pada tab DHCP ini kita add saja. Sumber internetnya ada di Ether 1, sehingga kita langsung apply OK, dan pastikan bound ini sudah ready. Ini internetnya sebelum setting MikroTik sudah bisa tersambung. Setelah kita setting, kita batasi hotspotnya, baru mulai terdeteksi manajemen hotspotnya. Oke, sahabat TIR, langkah pertama sudah terbaca. Yang kedua, IP address. Kita buat address di Ether satunya sudah. Kita mau buat Ether 2 nya. Ether 2 nya kita buat 10.10.10.1
/24, kemudian di enter 2 kita pindah interface-nya, kita oke. Enter 1 dan 2 sudah ada IP semua, IP address sudah ada alamatnya. Kemudian langkah ketiga kita DNS. Nah, DNS di sini terbaca masih DNS-nya Google. Bisa khawatir belum terbaca DNS Google. Sementara IP DHCP kliennya sudah oke. Kita lihat IP dari DHCP klien 192.168.1.1. Itu IP dari TP-Link MR 65400. Oke, pada tab DNS ini kita klik Allow Remote Request, kemudian kita masukkan IP address dari MR 6400 versi 2 ini, versi 5 168.1.12, karena IP nya kita sudah setting ke titik 12. Kita apply, oke. Yang tahap yang berikut adalah firmware-nya. Dari Sabatir, untuk firmware ini pada tab NAT kita klik logo tambah itu, out interface-nya pada enter 1, action-nya masquerade, play, oke. Nah, ini sudah ada sumber internetnya, coba kita tes ping dulu. Sabatir, internetnya sudah oke, sudah jalan. Oke, langkah yang berikut adalah kita lihat IP routernya, dan semuanya terbaca reachable. Dan yang terakhir kita buat hotspotnya. Pada tab hotspot ini, pada tab server kita klik hotspot setup, wifi nya ada di enter 2, kita next sampai selesai. Oke, selesai. Dan kita langsung buat voucher, klik tab, user 1, passwordnya 123, oke, play, oke. Kita tambah lagi satu voucher lagi, user 2, password 123, play, oke, tambah lagi satu. Nanti kita buat voucher setelah akses point tersambung, user 3, password 123, play, oke. Oke sahabat, ini kita coba untuk online dulu. Sebelumnya kita buat IP DNS DHCP servernya, apakah sudah ada? Oke, keduanya sudah. Oke, simpel itu saja. Sekarang kita coba untuk melakukan online karena sudah terhubung. Ya, sahabat, kita coba masuk dengan oke sahabat, setelah kita restart Mikrotik, sudah sukses. Kita coba login dengan user 1 tadi, passwordnya 123, oke, sukses. Oke, kita coba untuk online saat ini, sahabat. Ya, sudah mulai sukses. Kita coba buka YouTube sambil melakukan speed test dari konfigurasi Mikrotik RB750GR3 ini. Oke. Oke, sudah sukses kita melakukan konfigurasi Mikrotik. Simpel itu saja. Untuk sahabat-sahabat yang pemula tidak perlu ribet,
tinggal memasukkan IP address dan beberapa settingan penting dan sudah bisa login hotspot. Oke, downloadnya tembus 7,42 dan uploadnya masih lebih tinggi. Ini menggunakan SIM card Bayu atau kartu SIM Bayu Telkomsel. Oke, kita tes lagi yang kedua. Untuk settingan mengecilkan ping, meningkatkan download dan upload, itu sudah ada pada video sebelumnya. Oke, sudah lumayan. Kita lihat uploadnya. Oke sahabat tir, nanti kita akan lanjut pada settingan akses poinnya. Oke, kita lanjut kepada settingan akses point. Pada settingan akses point kali ini kita menggunakan akses point Ruckus John Block 7372 atau akses point Ruckus J7372. Oke sahabat tir, kita sudah terkoneksi dengan LAN Ruckus, terkoneksi dengan LAN laptop, dan sekarang kita masuk lewat IP address dari Ruckus 192.168.0.1 dan kita coba masuk. Oke, jika susah kita akan masuk ke IP manualnya lewat Open Network ini. Kita akan ke Local Networking, Properties, kemudian kita akan buat IP manual 192.168.0.10 saja karena IP nya 0.1. Oke, subnet masknya otomatis klik dan oke. Kita akan masuk lagi. Oke sahabat tir, sudah masuk ke dashboard Ruckus. Kita masukkan usernya adalah super, kemudian passwordnya adalah sp admin. Kita masuk login. Oke, sukses. Simple saja instalasi ini. Yang pertama kita langsung ke radio 2,4 GHz. Di common ini kita bisa mengaturnya. Ini 2,4 GHz. Kemudian di channel ini kita auto saja. Channel widthnya 20 MHz. Oke, yang lainnya dan update setting. Sudah sukses, kita akan berikan dua nama SSID. Oke, nama dua SSID. Yang paling penting adalah wireless availability, kita enable. Jadi enable. Kemudian inilah nama WiFi atau nama SSID nya. Kita akan beri nama @alki1. Kemudian yang lain-lainnya limiting bandwidthnya tidak perlu, hotspot service-nya, dan yang paling penting adalah encryption methodnya. Ini adalah password dari access point. Kita tidak memberikan password atau loss saja karena kita terhubung dengan MikroTik. Oke sahabat tir, disable saja dan update setting. Kita akan memberikan nama SSI atau wireless yang kedua lagi dengan klik wireless availability ini, kemudian kita beri nama di sini @algi2. Yang lainnya sama karena kita tidak memberi password juga. Klik update setting. Oke sahabat tir, dua langkah itu yang paling penting. Selanjutnya Anda bisa merubah nama login ini, yaitu dari super tadi Anda bisa menggantinya dan juga password yang baru. Itu settingan-settingan yang paling penting untuk di setting. Kemudian di menu internet ini Anda bisa
memasukkan ya IPv4 ini, misalkan menggunakan DNS Google, primernya dan sekundernya juga IP4 sekunder DNS server itu 8.8.4.4. ini punya Google juga. Klik update. Oke, sukses. Itu yang paling penting. Kita akan cabut LAN-nya untuk kita coba koneksikan dengan MikroTik. Oke. Sebelumnya kita kembalikan dulu di IP otomatisnya. Open network tadi kita buat manual. Di IP otomatis ini. Oke. Ya. Ini sudah otomatis dan kita cabut LAN-nya untuk terkoneksi dengan MikroTik dan kita lakukan uji coba. Oke, kita lanjut kepada uji coba untuk konfigurasi tadi. Tadi yang kita buat adalah ALGI 1 dan ALGI 2. Dan ALGI ini adalah langsung dari TP5 6400 versi 5. Dan kita akan uji coba dua SSID dari rumus access point. Oke, yang pertama ini sudah terhubung dengan MikroTik. Kita coba online dulu atau langsung mengakses MikroTiknya. Oke, sahabat ya, sudah terakses. Kita ada 3 user MikroTik, kita gunakan user 1 saja. Passwordnya 123, klik oke. Sahabat, ini sudah masuk ke ALGI 1 dengan ALGI 2 ini satu untuk access point rumus. Kita coba untuk online dan juga coba untuk speed test menggunakan speed test offline ini. Kita buka YouTube, apakah bisa terbuka? Oke, bisa. Sahabat, kita ganti servernya, klik go. Uji coba ini menggunakan kartu SIM atau SIM card Bayu Telkomsel, dan kita tes yang pertama. Oke sahabat ya, lumayan bagus. Downloadnya masih kecil 4,97 dan uploadnya besar, jadi kemungkinan di band 8. Sahabat ya, kita tes lagi sekali. Oke, downloadnya sudah lebih dari 45, sekarang 7. Kita masih di ALGI stasiun 1. Oke, downloadnya naik 9,39 dan sekarang kita lihat uploadnya. Hasil konfigurasi hotspot wifi dari TP5 6400 versi 5, MikroTik RB750GR3 dan akses point Rukus Jamnet 7370.